Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Bersama saya, Konita Nazula Uyun. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu siswa berprestasi pada ajang Mandalika Essay Competition 6, juara 1 bidang pertanian dan juara 3 umum. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kalian atas prestasi yang telah diraih. Dan sebelumnya apakah boleh untuk perkenalan diri? Mungkin mulai dari sebelah sini. Oke, perkenalkan nama saya Azalea Sinjilata Jasinda, saya dari kelas 11 F4. Perkenalkan nama saya Gladys Sulfairus, saya kelas 11 F1. Perkenalkan saya Fadil Iza Saputra, saya kelas 11 F2. Saya Fahri Akmaluddin, kelas 11 F4. Saya Rifki Pawana Hamdi, biasa dipanggil Rifki, dari kelas 11 F2. Oke, baik. Untuk perkenalan mungkin cukup ya. Nah, sekarang dari kalian nih, ini kan membuat sebuah tim. Awalnya itu gimana kalian bisa jadi sebuah tim, atau itu undangan dari guru, atau kalian sendiri yang menentukan tim ini? Seperti itu. Oh ya, pertama kita ini bertiga, saya, Akmal dan juga Rifki itu satu tim di lomba KRON, kontes robot Nusantara. Jadi di situ kita udah bikin suatu alat robotik yang juga namanya Agrotech. Nah, kita melanjutkan di sini lombanya karena prototipenya udah jadi. Kita invite nih kan, MEC itu ada 5 orang. Nah, kita invite orang-orang riset, yaitu Azalea dan juga Gladys. Oh, jadi begitu. Jadi memang sebelumnya sudah ada tim tersendiri, terus mengundang tim lain untuk dijadikan satu tim ya, di tim riset Manda ini. Nah, selanjutnya, apa itu Mandalika Essay Competition 6 dan angka 6 itu sebagai tanda apa sih kalau boleh tahu? Jadi itu Mandalika Competition 6 itu merupakan salah satu lomba yang kita tuh lombanya itu lomba isai. Tempatnya di Mandalika dan kompetisinya itu udah ada dari dulu dan ini yang ke-6. Oh, jadi setiap tahun atau berangsur-angsur beberapa tahun? Setiap tahun ada. Setiap tahun ada? Iya. Oh. Berarti ini tahun ke-6? Iya, ini tahun ke-6. Oke. Dan pada tertera kalau juara 1 bidang pertanian, dan apa aja sih bidang yang dilombakan pada Mandalika Essay Competition 6 ini? Bidang yang lain. Iya. Bidang yang lain tuh ada kayak kesehatan, pariwisata, terus ada apa lagi? Kebudayaan, terus kesehatan, teknologi, itu banyak. Berarti ada kriteria masing-masing bidang ya, dan kalian mengambil bidang pertanian. Oke. Boleh dijelaskan kalian itu pada bidang pertanian ini mengembangkan inovasi atau apa ini? Boleh tolong dijelaskan? Jadi kan kita bikinnya Agrotech tuh. Agrotech itu kayak greenhouse tapi yang di modernisasi lah, di otomasi, ditambah fitur-fitur yang berbasis teknologi. Jadi itu basicnya itu greenhouse. Kan greenhouse itu kan masuknya ke pertanian kan. Iya. Jadi lebih ke mengembangkan greenhouse tapi diinovasiin lagi gitu ya. Oke. Jadi pada bidang pertanian itu seperti itu. Nah, dan juara umum ketiga itu maksudnya gimana nih? Juara umum semua bidang atau bagaimana? Boleh tolong dijelaskan? Oh, jadi kan dari pertama kita masuk kategori poster. Di kategori poster itu ada 7 kategori, ada 7 kategori loh, 7 bidang, dan setelah perwakilan setiap juara 1 tiap bidang itu bakal dilombain. Jadi ada 7 yang bakal presentasi PowerPoint. Nah, di situ akan diambil juara umum di situ. Jadi semua bidangnya bakal diadu di situ. Berarti dari bidang pertanian kalian yang mewakili kayak gitu. Oh, keren banget. Selanjutnya, apa boleh dijelaskan bagaimana proses kalian dalam menyiapkan lomba ini? Mulai dari mana awalnya sampai ada di titik ini kayak gitu. Boleh tolong dijelaskan? Oke,
Ya dari pertama kita kan sudah ikut lomba kron ya. Jadi kita udah bikin prototipenya, tapi kita setelah itu kita melanjutkan prototipenya, kita tambahkan fitur-fitur yang baru. Jadi dulu pas awal kita pertama bikin isainya dulu, biasa kan lomba riset. Setelah kita lolos isai, kita itu bikin poster dan juga PowerPoint. Selagi memperbaiki prototipenya dan menambahkan. Jadi seperti itu. Untuk waktu lomba ini di Mandalika, kalau dari Kebumen ini kan jauh ya, itu menempuh perjalanan berapa lama ini? Ada. Aduh. Yes. Oke. Kita kali ini aja. Jadi yang Oke. pertama kita naik kereta nih. Oh, naik kereta Iya, dulu. kita naik kereta Hari tuh Rabu. di jam Rabu hari Rabu jam 11 malam. Nah, itu sampai di stasiun Surabaya. Oke. Stasiun Gubeng Surabaya jam 7 apa jam 6 ya? Ya, Pagi. jam 6 pagi. Nah, selanjutnya kami sambil nunggu kapalnya kan jam 1 siang ya. harusnya jam 1 siang. Ya. Tapi kapalnya itu kedelai. Ya. Kedelai. Ya. Jadwalnya Ya, mundur. jadi mundur jadi jam 7. Oh, jam 7. 7 malam. Berarti lumayan ini ya. Sampai nunggu lama. Jadi kan nunggu lama. Sembari nunggu kalian gimana ini? Kita cari homestay dulu. Oke. Di dekat-dekat stasiun situ sih. Sambil ya tidur-tidur, belajar. Wah, belajar keren banget. Lanjut. Ayah, kita jam berapa ya OTW ke pelabuhan? Jam 5 sore. Jam Iya. setengah 5. Setengah 5. Kita ke pelabuhan Tanjung Perak. Nah, di situ di kapal kita benar-benar boring banget karena sampai berapa jam ya? 21 apa 20 jam gitu. Mana di- Bener-bener nggak ada sinyal. lama banget Bener, berarti iya. ya. Kan di laut juga nggak ada sinyal. Nggak bisa main HP juga ya berarti ya. Itu juga delay juga berangkatnya. Nyampe sana berarti jam berapa? Jam 1. Berarti hari selanjutnya ya, hari Kamis jam 1. Enggak, hari Jumat. Hari Jumat. Oh jam iya, 1 hari habis itu. Jumat. Kan katanya Enggak, hari Kamis. bukan jam 1 malah jam 3. Jam 3 sore. Sorry, jam 1. Jadinya jam Iya. 1 apa jam 3? Jam 1. Habis itu kita ke asramanya tuh kayak penginapan kan sudah disediain sama panitianya. Jadi ini lomba ini Apa mal? apa? Naik apa? Bentar. Kan Oke, ini oke. lombanya ini apa? Udah di kayak paket-paketan. Jadi ada 3 hari tuh. 1 hari lomba, 2 hari itu field trip. Jadi itu sudah ada penginapan, makan sama apa ya? Sama merchandise. Iya, merchandise sama field trip. Transportasi. Habis itu ke asramanya sudah ditentukan. Nah, kesananya itu pakai Grab yang di Yang ada di pelabuhan Iya. Lembar ya. Karena di Pulau Lombok itu masih belum ada gokar. Jadi kita pakai apa? Pakai taksi Ada di taksi sing pelabuhannya dekat nggak boleh. yang dekat pelabuhan itu. Aku mau lanjutin. Iya. Sebenarnya tuh di Lombok itu ada gokar, ada apa sih? Grab. Grab Gojek. itu. Cuma Tapi yang di pelabuhan itu kita nggak bisa pakai Di aplikasinya. pelabuhan bandara Karena juga bisa. sangat jauh dari. Enggak, karena kayak udah Karena aturan. boleh. Aturan Oh, sananya. Emang tidak. Nanti kalau misal ada Grab nanti kayak mencuri mata pencaharian mereka yang Oh. nggak pakai Grab di situ. Enggak, emang belum tersedia. Belum tersedia. Belum ada. Emang Tapi enggak, kalau nganter ada? belum ada. Kalau yang dari Mataram ada gitu. Berarti memang belum ya? Iya. Belum tersedia. Berarti kalian dalam perjalanan ini juga lumayan mengalami banyak tantangan gitu ya? Ya, ya. Oke. Ya, Kalau apalagi Pulangnya apa lagi? kalau untuk tantangan lain selama kalian menyiapkan lomba itu apa aja sih kalau bisa dijelaskan? Yang poster sama PPT tiba-tiba durasinya berubah. Durasi presentasi yang tadi kita ngiranya itu 10 menit sama tanya jawab ya. Kan 7 menit presentasi. Jadi 4 menit presentasi poster. 3 menit tanyaan. Itu disebabkan karena apa? Karena Buat efisiensi waktu kayaknya. Oke. Kayak efisiensi anggaran. Terus gimana cara kalian mengambil solusi dari kejadian tersebut? kita harus nge-rap kita bener-bener kayak H-2 sebelum lomba, malamnya tuh latihan presentasi. Oh, berarti diberitahukan kalau ada efisien waktu itu kapan? Sebenarnya pas kita meeting, tapi karena kan pas itu lagi studi tour juga kita jadi
lagi nggak bisa lihat technical meeting gitu. Pas dilihat hasilnya itu ternyata presentasinya 7 menit dan itu melebihi waktu yang kita siapkan. Yes, Jadi kita yes. kurang-kurangi. Oke, berarti ada part di mana kalian itu nggak disampaikan gitu ya, tapi dipotong. Iya. Oh. Itu kalian berarti mengalami tantangan tapi langsung bisa ngambil solusi dengan cepat gitu ya? Atau gimana? Iya gitu. Terus Karena harus segitu sih. memang sudah peraturannya Iya, seperti itu. kalau misal lebih nanti akan di stop panitia. Oh, mau nggak mau berarti harus berhenti. Tapi pas pelaksanaan lancar. Lancar. Alhamdulillah. Paling pas ini presentasi PPT. Ya, itu boleh dijelaskan gimana pas presentasi PPT? Mungkin siapa yang jadi moderator atau siapa yang ada di sesi tanya jawab atau gimana? Boleh dijelaskan? Gladys Aku. Nah, pas presentasi PPT, sebelumnya kita kaget juga ya. Asalnya sama aku tuh udah di kamar asrama hajinya dan mereka masih di aula auditoriumnya. Dan kami di kelas di kamar. Asalnya pas buka chatnya dari Akmal langsung jerit-jerit. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Terus selanjutnya kami buru-buru ke aula juga. Nah, di situ kita sambil latihan juga, duduk berlima. Nah, pas itu kan kita kalau nggak salah urutan ke-6 ya atau enggak ke-5. Oh, Kenapa? Waduh, Nggak tahu. Nah, tiba-tiba kita udah kepanggil duluan nih. Ya otomatis ya udah deh kita maju. Nah, di situ disediain mic-nya tuh cuma dua dan sedangkan kita kan berlima ya. Nah, selanjutnya paling dekatnya itu mic-nya yang satu mati. itu yang punya siapa yang mati? Yang punya aku. Itu memang dari sananya seperti itu. Iya. Terus dari sananya malah nggak itu. Dan juga kayak Nggak menyiapkan. panitianya nggak peka sama sekali. Kalau mic-nya mati. Dan waktunya tuh tetap terus berjalan. Jadi kayak rebut-rebutan banget satu mic 4 untuk menit 5 kan singkat orang. banget ya. Rebut-rebutan mic-nya tuh kayak gak efisien banget buat waktu. Jadi kayak kita kekurangan waktu terus kita di stopin. Iya. Pas Ya. bagian Akmal di stop ya, pembahasan yang paling penting malah di stop. Yang aslinya 4 menit cukup gara-gara estafet mic jadi nggak cukup. Ya. Kesimpulan juga kita nggak sampai. Berarti memang ada beberapa yang dipotong tapi itu tidak mengurangi nilai. Kalau itu sih kami kurang tahu ya, karena Kayaknya mengurangi juri deh. sepertinya aku. Emang ini harusnya juri berapa? Ada salah I satu. don't know. Iya, sudah satu umum Ada ya. salah satu itu. gara-gara mic-nya. Ya sih. Karena by the way lawan kita ternyata mahasiswa. Keren-keren banget mereka dari Jadi, UNER. Dari 80 Dayana. Itu yang SMA cuma 3. 3. Jadi sisanya Dari cuma mana satu aja? semua. SMA-nya tuh Satu Ubud. SMA 1 Ubud Sama Painan. Sumatera. Painan Padang. Sama Kebumen tentunya. Kita paling mandiri. Iya, paling mandiri maksudnya gimana? Kita nggak sama guru pembimbing. Oh, berarti cuman berlima, Iya. nggak sama guru pendamping? Enggak. Jadi sendiri Oke. semua, mandiri. Kita mereka Mereka yang dari Sumatera, yang dari Bali itu pendampingnya lengkap. Dua. Yang dari Bali 2, yang dari Padang 1. Oke. Tapi itu tidak menjadi penghalang ya untuk meraih Iya. prestasi enggak tentunya. dong. Kita kan mandiri. Nah, itu sih. Dengan kemandirian itu mungkin menambah nilai plus. Semoga seperti itu ya. Walaupun memang kadang kan memang butuh ya seperti kayak kalau ada apa-apa ngomong ke pembimbing kayak. Oh iya, tadi kalau disebutin sama Akmal kan ada fasilitas atau dapat paket yang ada file tripnya kan? Iya. Nah, boleh dijelaskan file tripnya itu ngapain aja dan kalian pergi kemana kayak gitu? Boleh dijelaskan? Jadi field tripnya tuh hari pertama kita tuh ke Gili Trawangan. Iya. Itu paling seru sih. Paling cakep. Cakep banget. Jadi tuh kita dari Pulau Mataram. Dari Mataram ya kita kan. Dari Mataram kita tuh nyebrang dulu ke Gili Trawangan. Jadi itu tuh pakai apa? pakai Perahu. perahu yang kayak otok-otok gitu loh. Ya kan emang bener. Tapi perahu itu gede sih, cukup buat banyak orang. Oke. Nggak kayak yang waktu di Bali, bukan beda lagi. Nah, sampai Gili Trawangan itu tuh bener-bener kayak cakep banget, kayak bukan di Indonesia. Isinya juga bule. Oh. Malah kebanyakan bule kalau nggak ada kita ya. Iya, kalau nggak ada kita malah isinya bule.
kecuali penjualannya. Tapi di sana tuh mahal-mahal. Oke, iya. Ya, sepeda kita kan nyewa sepeda. Satunya tuh 50.000. Sepeda 50.000. Iya. Waduh. Satunya sih tapi 50.000. 50.000 buat satu. Jadi kita nawar 154. Oke, tapi dapat. Dapat. Oke, keren banget ya berarti ya. Terus kita juga beli makan ya. Makan Makan Indomie. apa Kamu tahu Indomie yang biasa dimasak? Indomie kuah 15.000. Itu pop mie atau Indomie. Indomie 15.000. Iya. Itu yang paling murah sih. Soalnya yang lainnya juga under ya 25.000. 30. Mahal. Ya, ada yang sampai 100.000. Iya. Field trip itu ada berapa hari? 2 2 hari. Hari selanjutnya? hari selanjutnya Hari tuh selanjutnya kita itu lomba. lomba dulu. Kita lombanya Hari Seninnya kita ke Pantai Kuta dan sirkuit Mandalika, juga Pantai Tanjung Aan. Bukit Marese. Bukit Marese. Itu pantainya namanya itu. Oh, keren banget. Selama field trip itu kalian ada kayak feel gimana gitu, senang banget atau feel nggak nyangka udah bisa nyampe sini kayak gitu, perasaannya gimana gitu, mungkin dijelaskan Fadil. Ya pasti senang banget ya karena saya bisa jalan-jalan di luar Jawa. Oh iya, keren Saya banget. juga kemarin Kapal juga ya. kemarin saya nggak ikut study tour, makanya terbayarkan lah ke Lombok. Iya. terbayar. Terus yang lain gimana nih rasanya, kayak mungkin gak nyangka atau seneng banget bisa dapat juara juga kan, keren banget sih. Itu gimana? Rasanya paling kayak Nyangka sih. gak Nggak nyangka nyangka. ya. Soalnya kan ini lawannya kan Lawannya. mahasiswa. Kayak kiranya itu enggak bakal juara apa nih? Umum. Iya, alhamdulillah dapat. Oh iya, keren banget. Kalau untuk juara ini berarti memang bisa mengalahkan mahasiswa-mahasiswa lain ya. Dan menurut kalian apakah proses yang udah kalian lalui itu terbayarkan atau gimana, atau masih ada yang kayak mengganjel selama lomba? Mungkin agak kurang nggak sih? Enggak Kurang kurang, yang- karena targetnya kan juara 1. Tapi kan juara 1 yang di bidang Iya, pertanian. iya. Jadi agak kurangnya itu di mana? Waktu Presentasinya. presentasi Presentasi PowerPoint PPT. itu waktu mic-nya mati kan. Waktu mic-nya mati terus udah dipotong juga ya? Iya. Ada beberapa yang dipotong. Oke. Aslinya juga kita bisa sih juara 1 karena juga kita itu kayaknya yang paling niat gara-gara bawa prototipe ke sana gitu. Iya. Ya. Yang lain? Yang lain mereka Yang cuma lain. bawa esai aja. Ya, Sama- Mas. Juga kebanyakan prototipe. Oke, mereka kan bikin aplikasi, jadi prototipe mereka ada di tablet. Iya. Jadi gampang untuk dijelaskan, gampang untuk dibawa. Kalau kita kan bawa kayak box gede. Keren Bikin banget. troli ya, Mas. Iya, terlalu Jadi unik terus beda dari yang lain ya. Mungkin itu juga salah satu kunci kenapa bisa mendapatkan berarti kedua kejuaraan sekaligus gitu ya. Nah, untuk setelah kalian melakukan lomba itu pengumumannya langsung atau menunggu beberapa hari dulu? Langsung. Pengumumannya langsung. Langsung di hari itu juga. Iya, sorenya. Sorenya. Berarti kalian setelah maju beberapa jam kemudian langsung diumumkan ini juara-juaranya seperti ini. Iya. ada Oke. seminar dikit kecil-kecil gitu dari Iya, itu kayaknya lagi Sebelum pengumuman ada apa? seminar. Iya. Berarti sembari Menunggu pengumuman. menunggu pengumuman Ada seminar dari dulu. rektor. Oke. Terus setelah ada pengumuman kejuaraan, kalian itu akan berpikiran gimana sih kok aku bisa dapat ini? Terus kalian kayak mikir, aku ya kayak apa, kalian udah nyangka atau misal kayak aku nggak nyangka, atau kalian sebelumnya itu ngerasa kayak udah frustasi duluan atau gimana? Feelingnya tuh gimana sih pas lagi pengumuman, atau deg-deg atau biasa aja atau gimana nih? Kalau dari timku ini mereka itu udah nyangkanya juara 1 semua sih. Tapi Udah pede duluan gitu ya? Yang baik-baik. sebelum itu juga kita baca Quran dulu. Oh iya. Al-Waqiah, kita baca Al-Waqiah dulu. Berarti seperti rutinitas di Mandua Iya. Kabupaten Iya. tentunya. Yap. Uh, Terus
ada apa lagi? Azalea ini dia ekspektasinya juara 2. Kalau aku juara 3 karena realistis saja. Lainnya juga kelihatannya bagus-bagus gitu. Ternyata benar juara 3. Oh. Kalau Gladys gimana ini? Oh, nggak expect ya. Nggak expect. Karena benar-benar yang kayak di luar. Ya, tapi aku tetap berharap ya juara yang terbaik. Oke. Ya. Yang terbaik mungkin ini yang sudah kalian dapatkan itu benar-benar keren banget. Dan untuk kalian nih, masing-masing dari kalian apakah ada pesan untuk teman-teman lain yang mungkin ingin ikut lomba seperti esai-esai seperti ini, itu kayak ada pesan nggak sih buat mereka-mereka untuk lebih memotivasi atau gimana ini? Oke. Bisa pesan-pesan. Pesan-pesan dari saya, semangat yang mau ikut lomba riset, jangan semangat. menyerah di tengah jalan. Kita kadang-kadang kalau sedang berusaha pengen menyerah, tapi kita lalui saja dengan semangat. Kata-kata hari ini. Keren banget. Kalau dari Akmal gimana ini? Saya nggak ada. Harus ada. Harus ada Mal. Saya samain aja sama Fadil. Oh, sampai. Kalau Rifki, Serius saja dalam menghadapi tantangan, yang penting jangan menyerah sih. Itu aja. jangan menyerah. Oke, Gladys. Ya intinya kalian harus tetap mencoba apapun itu. Ketika ada kesempatan buat nyoba, cobalah daripada kalian di hati terus nyesel nggak ikut gitu. Apalagi lomba riset esai itu banyak banget di IG sebenarnya. Dari univ-univ tuh banyak banget, dan itu benefitnya biasanya udah tingkat nasional kan. Oke. Jadi bisa buat nambah-nambah nilai SNMP. Azalea, ayo. Kalau pesan-pesan dari aku ya, apapun itu kalian harus berani. Lombanya dimanapun itu harus berani. Kasih berani, kasih paham dulu lah. Pokoknya harus berani, harus rajin-rajin nyari ide buat baca jurnal, itu tetap semangat. Terus kayak jangan takut buat ikut lomba dimanapun. Dan kalian tuh harus, kalau misalkan pengen sertifikat itu harus nyari lombanya, harus berusaha juga. Itu kesanku. Oke, terima kasih banyak untuk pesan-pesan yang sangat bermanfaat ini tentunya untuk teman-teman sekalian yang ingin mencoba untuk mengikuti lomba-lomba. Jadi kesimpulannya adalah tidak boleh menyerah dalam melakukan percobaan apapun itu. Jadi jangan menyerah di tengah jalan, jangan takut untuk mencoba, dan selalu explore untuk masa depan apa yang kita inginkan, seperti itu tentunya. Dan untuk lomba ini mungkin teman-teman di sana ada yang pengen nanya-nanya tentang lomba ini, bisa langsung tanya aja ya di tim riset Mandang ya. Oke. Dan Kontak person. dan untuk teman-teman lain yang ingin join riset Mandang ini gimana sih caranya? Buat join riset Manda tuh sebenarnya gampang sih. Kalian tinggal cari lomba terus bilang ke guru pembimbing. Guru pembimbingnya siapa aja? Guru pembimbingnya bisa Bu Hestin, Bu Dati, terus juga bisa Pak Wahyu gitu. Oke. Tapi besok kan ada event opsi sama meres. Biasanya kalau opsi sama meres itu diseleksi. Oke. Berarti jangan lupa pantengin terus tim riset Manda ya, karena akan ada informasi-informasi tentang seleksi atau lomba terdekat lainnya. Dan untuk teman-teman kalian itu udah keren banget. Selamat ya sekali lagi untuk kalian, dan tetap semangat untuk kedepannya memotivasi teman-teman sekalian yang ingin ikut lomba lainnya juga. Dan terima kasih untuk hari ini. Dari saya mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.